ini asumsi flash. Menteri Sosial Idrus Marham resmi mundur dari Kabinet Kerja. Tadi pengajuan atau permohonan mundur diajukan pagi atau siang tadi sudah disepakati oleh Presiden Joko Widodo, dan mundurnya Idrus Marham ini terkait dengan kasus suap pembangunan PLTU Riau I yang juga melibatkan anggota Komisi 7 yang juga politisi Partai Golkar, Eni Saragih. Katanya Idrus Marham sudah mengantongi SPDP, surat perintah dimulainya penyidikan. Artinya Idrus Marham sudah ditetapkan sebagai tersangka. Nah, yang akan menggantikan adalah Ketua DPD Golkar DKI Jakarta, Agus Gumiwang Kartasasmita, pernah menjabat sebagai Sekretaris Fraksi Golkar DPR RI. Kemudian Agus Gumiwang Kartasasmita ini adalah putra dari Menteri di era Presiden Republik Indonesia kedua, Soeharto, yang juga mantan Ketua Dewan Perwakilan Daerah Ginanjar Kartasasmita. Kalau kita ngelihat mundurnya Idrus Marham, menurut gue mungkin ini juga bisa menjadi contoh buat pejabat publik yang lain. Idrus Marham mundur dari jabatannya baru sekitar 8 bulan menjabat karena tersandung kasus hukum. Akhirnya mungkin beliau atau yang bersangkutan merasa memiliki tanggung jawab moral ke publik sehingga akhirnya memutuskan untuk mundur dari Kabinet Kerja agar tidak menjadi beban bagi Presiden Joko Widodo dan juga kabinetnya. Tapi kalau misalnya kita ngelihat dampak apa yang muncul mungkin akibat mundurnya Idrus Marham, kemudian ada pergantian Menteri Sosial, gue melihatnya dari berbagai aspek. Pertama, dari aspek Partai Golkar, dampak apa buat Golkar karena Idrus Marham adalah kader Partai Golkar. Secara logika ini akan sangat berdampak menurut gue untuk elektabilitas Golkar. Tahun depan adalah tahun politik, harusnya pada waktu-waktu seperti ini parpol sudah mencari simpati publik. Banyak hal yang dilakukan agar kepercayaan publik kembali tumbuh terhadap partai politik. Nah, Golkar kan salah satu partai yang katanya identik dengan korupsi gitu. Dan ini menjadi tantangan buat Golkar. Yang kedua, dampaknya untuk Kabinet Kerja. Posisi Menteri Sosial saat ini menurut gue memiliki tugas yang mungkin kinerjanya cukup intens karena salah satunya bencana yang terjadi di Lombok. Kemarin Presiden baru menandatangani Inpres penanganan bencana di Lombok menjadi tanggung jawab pemerintah pusat atau berskala nasional gitu, dan Menteri Sosial yang memiliki peran yang paling besar dalam penanganan tersebut sehingga ini menjadi pekerjaan rumah dari Menteri Sosial. Yang ketiga, dampak untuk Presiden Jokowi tahun depan Pilpres. Menurut gue dengan adanya salah satu menteri tersandung kasus korupsi kemudian pergantian dilakukan di 1 tahun terakhir kepemimpinan Presiden Jokowi dan juga Wakil Presiden Yusuf Kala, ini akan sangat bisa menjadi amunisi bagi pihak lawan untuk menyerang Presiden Jokowi karena ada satu menterinya tersandung kasus korupsi. Sehingga memang 1 tahun terakhir ini seharusnya pemerintahan Presiden dan kabinetnya atau kinerjanya bisa dibilang kalau boleh nggak ada celah, karena celah sekecil apapun, blunder sekecil apapun akan sangat bisa dijadikan amunisi bagi lawan untuk menyerang Presiden dan kabinet untuk kepentingan Pilpres ke depan. Nah, kita bakal menunggu tentunya gimana kelanjutan kasus hukum Idrus Marham terkait dengan suap PLTU Riau I tersebut.